Eh, Dik, Dik. Ada Mister Kopet tuh. Samperin ya. Iya. Ayolah. Woi, Ben, gimana nih kabar lo? Serius amat nontonnya. Lagi nonton apaan sih? Nonton Astral TV. Kontennya bagus banget. Seru loh. Nah, gini Pet. Gua kan temenan sama lu udah lama nih. Gue lihat baju lu sama-sama aja. Iya nih sebenarnya gue kan ganti, tapi gue bingung mau beli gimana. Ya udah. Daripada lu bingung, mendingan lu ikut sama kita pada. Mana? Udah diem, mending sekarang lo ikut kita aja. Udah lo yang pada kayak gini, siap-siap bu. Ya, ya. Gue siap-siap dulu ya. Oke, siap. Bentar ya. Wah, banyak banget ya bajunya. Kita lagi di mana sih? Halo pemirsa, sekarang kita ada di M Loswear, yaitu salah satu tempat thrift di Jakarta. Bisa lihat nih, banyak banget barang-barang bagusnya dan murah juga. Nah, barang-barangnya bisa bagus tapi murah. Nah, pedagang-pedagang ini dapat dari mana ya? Bentar deh. Coba lihat. Berita larangan impor. Emang bener sih, kebanyakan barang-barang thrift itu dari luar negeri semua datangnya. Lah, justru bagus dong kalau dari luar negeri. Tapi kenapa kok malah dilarang ya? Emang bagus, cuman sekarang itu ada undang-undang tentang larangan datangnya barang luar negeri dari Indonesia dalam keadaan bekas. Ya awalnya biasa-biasa aja. Tapi lama-kelamaan industri tekstil dan garmen juga berpengaruh. Kenapa? Produksi mereka menurun. Karena masyarakat lebih prefer ke barang-barang thrift. Berarti semua barang yang ada di sini dan yang kalian pakai barang ilegal dong. Ya gimana ya, gue cuma pengen dapat barang-barang bagus aja, dan para pedagang di sini cuma ngejalin bisnis mereka, dan kebetulan banyak juga yang beli. Tapi kok bisa ya barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia dan pasarnya luas juga? Nah, buat tahu lebih lanjut, yuk kita tanya-tanya ke pembeli dan penjual di sini. Halo Sobat Kastuk TV, kembali lagi bersama saya Adrian, dan kali ini kita lagi di tempat thrifting yang ada di Jakarta Selatan. Nah sebelumnya, boleh kenalan dulu nih dengan Mas siapa? Mas Michael. Oh, Mas Michael. Halo Kak, selamat pagi. Boleh kali ya kenalan dengan Kak siapa? Dengan Kak Rosa. Kak Rosa? Iya. Oke. Kalau masalah thrifting itu ya saya tahu. Iya, tahu. Kalau menurut saya sih mengganggu sedikit ya, karena masalah itu omset jadi menurun. Semenjak berita thrifting seperti itu ya menurun juga sih omset kita. Menurut saya sih tidak mengganggu, karena ini kan pakaian thrifting atau pakaian bekas lah ya kita bilang ya, berbeda bahan ya kan, terus juga Beda pasar. kebanyakan ada brand-brand yang original. Nah itu orang itu kan terkadang mencari pakaian bekas ini karena mencari originalitasnya. Betul. Jadi kayak untuk bergaya, untuk dijual lagi, ataupun biasanya mereka tuh menemukan pakaian-pakaian yang langka gitu. Kayak seperti Stone Island itu kan harganya mungkin dari tahun ke tahun itu naik ya. Itu menjadikan investasi juga sih. Gas malah buat naik mereka. ya. Iya. Sebenarnya sayang kalau di itu sebenarnya itu masyarakat tuh masih membutuhkan sekali loh kayak thrifting seperti ini. Semoga aja tambah depannya itu tambah lebih baik. Jadi disamaratakanlah dengan lokal Kak. Harapan saya seperti yang pernah dibilang menteri juga ya, Menteri Perdagangan kan katanya
boleh berdagang, tapi tidak mengimport lagi. Tapi kan itu kan solusi yang menurut saya setengah sih ya. Karena kan boleh berdagang, tapi kalau misalkan barangnya habis, kita tidak bisa berdagang lagi. Iya. Tapi kalau menurut saya, harapan saya sendiri, semoga thrifting ini masih bisa berjalan, tetapi dibatasi daerah-daerahnya. Jadi kayak misalkan hanya untuk berjualan di daerah tertentu gitu, kayak di Senen, di Blok M Square, dan itu saja. Yang Jadi ada batas. lokasi lain itu tidak boleh lagi. Jadi biar tidak mengganggu pengusaha tekstil yang lainnya, jadi kayak seperti di Tanah Abang kan, Iya. itu kan khusus Baru. pengusaha tekstil baru tuh. Jadi mereka masih bisa berjualan, masih bisa mendapatkan omset yang tinggi juga gitu Pak. Ya, semoga harapan dan juga cita-cita dari Mas Michael buat industri thrift ini tetap terus berjalan, dan terima kasih banyak Mas atas kesediaan untuk diwawancara hari ini. Terima kasih Mas. Kasih. Halo pemirsa, balik lagi sama gua Mr. Kopet dan baju baru gua. Jadi, setelah melakukan survei langsung di tempat thrifting, ternyata banyak warga yang lebih tertarik untuk melakukan thrifting. Karena mereka bisa mendapatkan barang branded namun dengan harga yang sangat murah. Begitupun pedagang, mereka membeli banyak baju secara borongan dengan harga yang murah, namun bisa mendapatkan jumlah pakaian yang sangat banyak. Kemudian dijual dengan harga 50 sampai 150 ribu. Sehingga terjadi penurunan minat warga untuk membeli produk lokal. Sehingga karena merugikan, pemerintah akhirnya mengilegalkan thrift karena dinilai merugikan produk lokal. So, sekian dari KTV. See you di next chapter. Impor. Nah, jadi kita mau nanya nih Kak, menurut kakak nih sebagai sustainability, thrifting ini tuh ada pengaruhnya nggak sih buat lingkungan Kak? Oke, jadi di sini lingkungannya gue mencoba menjawab dari sudut pandang overall sustainability aja ya. Gitu. Kalau misalnya ngomong tentang thrifting terhadap lingkungan doang, ngaruh tapi mungkin gak seberapa. Yang ngaruh itu adalah industri fashion as a whole gitu, karena kalau mungkin bisa dibagi, kalau gue boleh bagi, itu 3 limbah yang terjadi di situ. Yang pertama dari produksi garmentnya sendiri, jadi di pabrik pembuatan kain, jadi di pabriknya sendiri itu udah menghasilkan limbah tekstil, tahu lah ya limbah tekstil itu sebahaya apa, dan kalau penanganannya nggak baik langsung ke sungai dan lain-lain, tentu saja jadi pencemaran lingkungan. Yang kedua itu dari pabrik. Abis itu pas udah kita pakai, pas udah kita beli nih, kalau kalian nyuci itu juga ada yang terkikis bahan-bahan dari tekstil, dan itu juga jadi limbah sebenarnya, limbah pencucian. Ya, yang ketiga adalah limbah baju bekasnya sendiri. Kalau lo udah kesempitan, udah nggak bisa dipakai, terus mau dikemanain, itu kan jadi limbah sendiri gitu. Jadi as a whole industry fashion menurutku pasti berpengaruh besar buat lingkungan gitu ya. Tapi kalau misalnya thrifting itu berapa persen I'm not sure, tapi ya ngaruh gitu.